Halo Sobat Ngopi Pajak, ngobrol pengetahuan dan ilmu pajak. Assalamualaikum. Video kali ini kita akan share tata cara permohonan e-PIN melalui media online. Bagaimana caranya? Simak terus. Saya ucapkan terima kasih untuk Sobat Ngopi yang sudah sampai di sini dan sudah subscribe. Untuk yang belum, silakan subscribe dulu agar tahu lebih banyak mengenai perpajakan. Tata cara pembuatan e-PIN atau permohonan e-PIN melalui media online. E-PIN ini adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan transaksi elektronik yang berkaitan dengan perpajakan. Selanjutnya, dasar hukum yang berkaitan dengan e-PIN adalah Perdirjen nomor 41 PJ 2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Perdirjen 06 PJ 2019. Kemudian, apa saja persyaratan dan bagaimana tata cara permohonannya? Untuk mengajukan permohonan awal, e-PIN orang pribadi, yang pertama adalah foto KTP, yang kedua foto NPWP, yang ketiga swafoto atau selfie dengan memegang KTP dan NPWP. Selanjutnya, persiapkan alamat email yang nanti akan dipergunakan untuk mengirim permohonan dan menerima e-PIN. Selanjutnya adalah nomor handphone yang aktif dan masih digunakan. Selanjutnya, untuk Sobat Ngopi yang pernah memiliki e-PIN tapi lupa atau hilang, itu dapat mengajukan ulang. Persyaratannya hampir sama. Yang pertama foto KTP, foto NPWP, dan swafoto. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mendownload formulir permohonan e-PIN. Kita buka browser internet masing-masing, bisa menggunakan Mozilla atau menggunakan Chrome. Masukkan alamat www.pajak.go.id. Setelah masuk di halaman beranda website DJP, kita dapat melakukan unduh formulir pada tab unduh ini. Di bagian paling bawah formulir perpajakan, diklik saja. Selanjutnya scroll ke bawah, kita cari permohonan e-PIN. Ini diklik saja. Kemudian klik lagi. Setelah formulir terbuka, formulir ini bisa dapat langsung dicetak atau di-download terlebih dahulu. Yang selanjutnya dilakukan pengisian. Yang mana setelah dilakukan pengisian, Sobat Ngopi bisa memfotonya, kemudian mengirimkannya melalui alamat email ke KPP terdaftar masing-masing, yang mana dilampiri dengan foto KTP, foto NPWP, dan swafoto memegang NPWP dan KTP tadi. Formulir permohonan e-PIN diisi dengan huruf kapital atau cetak dan memberikan tanda silang pada kolom jawaban yang sesuai. Yang pertama, kita isi bagian wajib pajak, kita contohkan, kita silang untuk orang pribadi. Kemudian, untuk jenis permohonan, ini bisa untuk aktivasi, untuk penggantian atau cetak ulang. Untuk contoh kita silang yang aktivasi. Ini untuk permohonan baru. Selanjutnya, kita mengisi poin A, identitas wajib pajak. Untuk NPWP, ini diisi dengan 15 digit nomor NPWP sesuai yang tertera pada kartu NPWP. Kemudian menuliskan nama yang sesuai dengan yang tertera pada kartu NPWP. Selanjutnya mengisi tempat lahir dan tanggal lahir. Untuk bagian e-PIN ini dikosongkan. Kemudian selanjutnya adalah warga negara, kita silang Indonesia. Selanjutnya masukkan nomor NIK yang sesuai dengan KTP masing-masing. Selanjutnya untuk poin B dan C ini dikosongkan saja karena poin B ini berkaitan dengan permohonan wajib pajak badan atau bendahara. Kemudian poin C
untuk permohonan yang dikuasakan. Selanjutnya yang perlu diisi adalah poin D. Poin D ini adalah nomor telepon dan alamat email. Masukkan nomor telepon dan alamat email yang aktif untuk komunikasi atau permohonan pendaftaran, permohonan aktivasi e-PIN, dan menerima e-PIN yang diberikan dari kantor pajak. Selanjutnya, setelah formulir terisi, bagian terakhir adalah mengisi tempat permohonan dibuat dan tanggal permohonan, diisi nama pemohon dan ditandatangani. Setelah terisi, seperti disampaikan di awal, difoto saja, kemudian dikirim melalui email. Untuk mengetahui alamat email pengiriman, kita kembali ke beranda website pajak.go.id. Kita masuk ke bagian atas kiri, profile, turun ke bawah di bagian bawah, ini kedua dari bawah tepatnya, ada unit kerja, diklik saja. Kemudian akan muncul alamat unit kerja kantor pelayanan pajak, yang mana berisi nama kantor, alamat kantor, kota, email, telepon, fax, dan nomor handphone untuk komunikasi melalui telepon atau WA chat. Yang kita perlukan pada alamat unit kerja ini adalah alamat email atau nomor WA chat. Untuk permohonan e-PIN dapat dilakukan melalui pengiriman melalui email. Namun ada sebagian KPP yang dapat melayani permohonan permintaan e-PIN melalui WA chat. Jadi Sobat Ngopi bisa pastikan atau dapat memilih lebih nyaman menggunakan mana, apakah permohonan melalui email atau WA chat. Namun sebelumnya, untuk permohonan melalui WA chat itu perlu dipastikan dulu melalui nomor yang tertera di sini, apakah dapat dilakukan permohonan melalui WA chat. Jika tidak ada, itu langsung saja permohonan dikirim melalui email. Nah, kita contohkan. Sebagai contoh, Sobat Ngopi terdaftar di KPP Sawah Besar, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar. Nah, untuk KPP Pratama Jakarta Sawah Besar ini, di sini terdapat keterangan bahwa nomor telepon ini melayani permintaan e-PIN. Nah, ini bisa dicoba di telepon atau di WA chat terlebih dahulu. Apakah untuk permohonan e-PIN bisa diproses melalui WA chat? Jika setelah dipastikan dapat dilakukan, Sobat Ngopi bisa melakukan permohonan melalui WA chat. Namun jika tidak bisa, melalui alamat email ini bisa dilakukan. Kemudian permohonan yang sudah dipersiapkan tadi melalui email, yang sudah terisi dengan surat permohonan dan dilampiri dengan KTP, NPWP, dan swafoto, itu tinggal dikirimkan saja ke alamat email ini. Setelah itu, kita akan mendapatkan balasan. Umumnya, jika permohonan sudah lengkap, e-PIN akan dikirimkan melalui alamat email yang sama yang kita gunakan pada saat permohonan. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, setelah kita mendapatkan e-PIN, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang dapat dilakukan adalah mengaktifasi atau meregistrasi e-PIN tersebut ke dalam akun DJP online, sehingga setelah e-PIN diaktifasi atau diregistrasi di akun DJP online, wajib pajak dapat menggunakan layanan elektronik berupa e-filing, di mana dengan e-filing tersebut kita bisa menjalankan administrasi perpajakan, baik itu pembuatan ID billing ataupun pelaporan pajak atau untuk kepentingan administrasi perpajakan lainnya. Baik, sekarang kita coba masuk untuk melakukan aktivasi atau registrasi di DJP online setelah kita memperoleh e-PIN. Alamat untuk melakukan registrasi adalah djponline.pajak.go.id. Dibuka saja. Setelah masuk, kita akan dibawa pada menu utama atau beranda dari website DJP online ini. Yang perlu kita lakukan, kita pilih di bawah belum teregistrasi. Ini untuk melakukan registrasi awal. Kita klik saja, kemudian kita akan masuk pada menu registrasi akun.
Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah memasukkan NPWP sesuai NPWP yang terdaftar, kemudian memasukkan EPIN yang sudah kita peroleh, dan memasukkan kode keamanan. Setelah itu, tinggal disubmit saja. Setelah disubmit, maka nanti akan ada konfirmasi atau pemberitahuan selanjutnya yang masuk ke dalam alamat email. Itu nanti tinggal diklik saja. Jika ada link yang berkaitan, tinggal diklik saja dan diikuti untuk proses selanjutnya. Nah, setelah registrasi akun ini berhasil, seperti disampaikan sebelumnya, wajib pajak sudah dapat menggunakan layanan yang ada di DJP Online termasuk e-filing. Baik Sobat Ngopi Pajak, terkait dengan permohonan EPIN dan aktivasi atau registrasi DJP Online seperti disampaikan barusan. Jika ada kendala, boleh kita diskusi dan menuliskan komentar di kolom komentar. Atau buat Sobat Ngopi yang sudah mencoba dan berhasil, boleh komen di bawah. Atau ada yang masih terkendala, kita diskusi dan silakan berkomentar di bawah. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.